Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada pagi hari ini Ibu bisa kembali lagi menemani Anda belajar. Kita belajar bahasa dan sastra Indonesia. Anak-anakku, di pertemuan kali ini Ibu akan mengajak Anda untuk mempelajari yang namanya materi tentang mengenal sastra Melayu klasik. Nah, anak-anakku, sastra Melayu klasik. Wah, karya sastra, jadi sastra Melayu klasik ini adalah karya sastra berbahasa Melayu dan ditulis menggunakan huruf Jawi Arab Melayu. Ini contohnya. Ini namanya huruf Jawi ya. Ini sudah ada loh anak-anak. Jadi pada masa sebelum Islam sampai mendekati tahun 1920-an. Sastra Melayu klasik itu digolongkan menjadi yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan isinya, dan yang ketiga berdasarkan pengaruh asing. Untuk berdasarkan bentuk, ada yang namanya bentuk prosa, ada sastra Melayu yang berbentuk puisi. Jadi kalau prosa biasanya dia berupa hikayat, kalau puisi dia berupa syair, gurindam, atau talibun. Kalau berdasar isinya, dilihat dari isinya, sastra Melayu klasik ini bisa berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, bisa berisi undang-undang ya, dan terakhir bisa berisi petunjuk bagi raja. Sedangkan berdasarkan pengaruh asing, yang pertama ada yang namanya sastra peralihan, yang kedua sastra Jawa, yang ketiga sastra Islam, yang keempat sastra Hindu, dan yang kelima sastra Melayu asli. Sesuai namanya sastra peralihan, ini adalah sastra yang terdapat ya di dalamnya itu ada unsur Hindu dan Islam. Contohnya adalah Hikayat Puspawiraja. Jadi kalau kita membaca Hikayat Puspawiraja, ini akan terasa unsur Hindu dan Islamnya. Yang kedua sastra Jawa. Sastra Jawa ini berisi cerita-cerita Panji. Misalnya saja Hikayat Panji Semirang. Anak-anak yang ketiga ada yang namanya sastra Islam, sesuai namanya ya. Jadi isinya tentang pahlawan Islam. Biasanya berupa cerita nabi nih. Yang keempat, sastra Hindu, sesuai namanya juga pengaruh Hindu di dalamnya. Misalnya saja cerita Mahabharata. Dan yang terakhir, sastra Melayu asli. Ini cerita rakyat, misalnya Hikayat Hang Tuah. Anak-anakku, ciri-ciri dari sastra Melayu klasik, yang pertama penggunaan bahasa itu dipenuhi ungkapan, peribahasa, dan majas. Yang kedua ceritanya banyak berubah dan banyak versi, karena disampaikan secara lisan. Penyebaran itu yang ketiga itu penyebarannya lisan. Karena dari mulut ke mulut makanya ini banyak berubah dan ada banyak versinya juga. Yang keempat statis ya, dia terikat pada aturan. Dan karena penyebarannya lisan, maka tidak tahu siapa yang membuatnya. Ini ciri yang terakhir, dia anonim. Kita tidak mengetahui karya siapa sastra tersebut. Baiklah anak-anak ya, tugas hari ini sederhana saja. Silahkan Anda membaca sebuah karya sastra Melayu klasik yang bisa Anda peroleh dari buku atau dari internet. Kemudian ringkaslah dalam selembar kertas ya. Jadi namanya meringkas, proses untuk memadatkan cerita. Silakan Anda ringkas dalam selembar kertas. Tidak boleh diketik, harus tulis tangan. Setelah selesai difoto, bisa dijadikan bentuk PDF. Kemudian untuk penamaan filenya silakan dimulai dari nomor absen Anda untuk penamaan file. Nomor absen, tanda hubung, nama lengkap, tanda hubung, kelas. Baiklah anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Semoga Anda selalu sehat dan semoga saja kita cepat bertemu secara langsung ya, jadi PTM. Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan selamat pagi, selamat beraktivitas, Om Santi, Santi, Santi Om.